Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Destisa Putri dengan NIM 231114104 dari Prodi BK Sanata Dharma. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pendidikan inklusi itu. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, terlebih dahulu saya akan memaparkan keragaman peserta didik. Nah, di antara kalian pasti tahu kan beberapa teman kalian yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda ataupun jenis kelamin yang berbeda. Nah, itu termasuk dari keragaman peserta didik. Keragaman peserta didik itu ada banyak jenisnya loh. Contohnya seperti keyakinan atau agama, harapan atau cita-cita, kegemaran atau hobi, kemampuan, bentuk fisik, dan juga keragaman lainnya. Antara kalian juga pasti pernah menjumpai teman-teman kalian ataupun siswa lainnya yang memiliki keterbatasan tertentu. Nah, itu adalah merupakan peserta didik berkebutuhan khusus. Apa itu peserta didik berkebutuhan khusus? Jadi, peserta didik yang menyimpang dari kriteria rata-rata atau normal secara bermakna dalam karakteristik sensoris atau indrawi, intelektual, neuromotor atau fisik, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi atau gabungan dua atau lebih hal-hal tersebut. Nah, serta yang dikaruniai kecerdasan istimewa yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik lain yang seusia dengannya. Dan karenanya diperlukan pelayanan dan pendampingan pendidikan secara khusus. Hal ini terlihat dari bagaimana peran guru itu sangat penting untuk menyampaikan proses pembelajaran dengan baik dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Ada beberapa keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama itu hambatan penglihatan atau tunanetra. Ada low vision atau penglihatan yang buruk, yaitu adalah penurunan tajam penglihatan atau tidak bisa melihat dengan jelas yang tidak dapat diperbaiki oleh kacamata, lensa kontak atau pembedahan. Lalu ada blind atau kebutaan. Yang kedua ada hambatan pendengaran atau tunarungu, seperti hard of hearing atau kesulitan mendengar, deaf atau tuli. Lalu yang ketiga itu ada hambatan intelektual, seperti slow learner. Itu adalah kondisi di mana anak mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya, disertai dengan ketidakmampuan atau kekurang mampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri. Lalu ada tunagrahita, adalah kondisi ketika seseorang mengalami keterbelakangan mental atau yang dikenal sebagai retardasi mental yang ditandai dengan IQ di bawah rata-rata. Ada tunadaksa atau hambatan fisik dan motorik. Nah, hambatan ini terdiri dari kelainan pada otak dan juga kelainan hanya pada fisik. Lalu yang kelima ada hambatan komunikasi dan sosial. Ada autisme dan juga hiperaktif. Nah, autisme itu apa sih? Jadi autisme itu adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan syaraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit untuk berkomunikasi, berhubungan sosial, dan belajar. Lalu hiperaktif sendiri itu adalah perilaku yang terus-menerus aktif di situasi dan waktu kapanpun. Yang membedakan hiperaktif dengan sekedar aktif itu sendiri adalah perilakunya yang terus-menerus. Lalu ada hambatan emosi dan sosial. Nah, contohnya itu seperti socially maladjusted, delinquency, dan emotionally. Hal socially maladjusted itu apa sih? Itu adalah perilaku seseorang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu ada delinquency, itu adalah tingkah laku seorang remaja ataupun anak-anak yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan sehingga menimbulkan keresahan karena mengganggu dan merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Lalu emotionally, yaitu seseorang dengan hambatan emosi. Ada kesulitan belajar spesifik, yaitu ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, disleksia itu apa sih? Yaitu gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita ini akan kesulitan untuk mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Nah, disgrafia sendiri adalah salah satu gangguan belajar yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang menuliskan huruf atau kata dengan benar. Dan terakhir ada diskalkulia, yaitu adalah kondisi
Ketika seseorang kesulitan memahami dan mempelajari konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, tanggal, nomor telepon, atau nomor rumah, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami sistem penomoran. Saya akan menjelaskan lagi tentang klasifikasi ABK. Ada 5 klasifikasi ABK, yaitu yang pertama, ada hambatan sensoris atau indrawi seperti tunanetra dan juga tunarungu, ada hambatan intelektual seperti tunagrahita, ada hambatan fisik atau motorik seperti tunadaksa, monoplegia, diplegia, triplegia, quadriplegia, dan paraplegia. Ada hambatan sosial emosional seperti autisme, ADHD, dan tantrum. Lalu yang terakhir ada hambatan bahasa dan atau berbicara. Nah, setelah saya menjelaskan tentang keragaman PDBK, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pendidikan PDBK di Indonesia. Nah, ada 2 jenis, yaitu segregatif dan non-segregatif. Segregatif itu sekolah khusus PDBK atau SLB, sedangkan non-segregatif itu adalah pendidikan terpadu, seperti sekolah-sekolah reguler pada umumnya. Lalu non-segregatif itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pendidikan integratif dan pendidikan inklusi. Lalu perbedaan dasar dari pendidikan inklusi dengan pendidikan integratif itu ada pada sistemnya. Nah, pendidikan inklusi itu memiliki sistem pada institusi yang menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Jadi, anak itu dapat terpenuhi kebutuhannya meskipun memiliki beberapa keterbatasan tertentu. Sedangkan pendidikan integratif sendiri itu adalah anak berkebutuhan khusus itu dipaksa untuk menyesuaikan dengan sistem yang telah ada pada institusi tersebut. Ada beberapa perbedaan lain juga dari pendidikan inklusi dan pendidikan integrasi. Nah, pendidikan integrasi itu ABK dianggap sebagai tamu di kelas reguler. Contohnya seperti guru-guru itu seringkali menganggap ABK itu hanya sebagai tamu dan kadang hanya dititipkan dari satu orang ke orang lainnya karena dianggap mengganggu pembelajaran. Terus ABK dapat diterima bergabung apabila dianggap mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang sudah ada. Lalu ABK lebih sering belajar di kelas khusus dan terpisah dengan temannya yang lain hampir setiap hari. Jadi guru-guru itu kadang memisahkan ABK ke kelas khusus agar tidak mengganggu anak-anak lainnya begitu. Lalu ABK sendiri seringkali diabaikan aksesibilitasnya. Jadi kebutuhan ABK terhadap sarana dan prasarana di sekolah itu terabaikan. Artinya ABK tidak dapat memiliki akses yang baik terhadap hal-hal itu dan tidak dapat menunjang proses pembelajaran yang baik juga. Lalu kadang-kadang asesmen tidak dilakukan. Dan perbedaan di pendidikan inklusi sendiri adalah anak berkebutuhan khusus secara alami merupakan anggota dari kelas tersebut. Nah, di pendidikan inklusi, ABK justru dianggap sebagai anggota dari kelas tersebut meskipun memiliki keterbatasan dan juga perbedaan yang berbeda dari anak-anak umum lainnya. Lalu di pendidikan inklusi sendiri tanpa persyaratan atau kurikulum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu. Nah, di kurikulum pendidikan inklusi ini sangatlah fleksibel terkait dengan pemenuhan kebutuhan setiap peserta didik, terutama ABK. Lalu anak belajar dengan materi pembelajaran disesuaikan dan ramah. Nah, anak-anak ABK ini tidak lagi di kelas khususkan, namun malah anak ABK ini ditaruh di ruang yang sama dengan anak-anak umum lainnya untuk belajar bersama. Lalu selanjutnya aksesibilitas menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan. Nah, aksesibilitas anak ABK sangatlah penting dan sangat dipertimbangkan di dalam pendidikan inklusi sendiri. Lalu yang terakhir, asesmen dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Jadi ABK juga selalu diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya setiap waktu.